Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustadz bedanya hadas sama najis? Apa bedanya hadas dengan najis? Ustadz baca beberapa referensi, Ustadz sebutkan 6 hari ini. 6, sebetulnya bisa lebih. Perbedaan antara hadas dengan najis. Pertama, hadas itu nggak kelihatan, abstrak. Najis kelihatan. Contoh, mohon maaf ya, perhatikan ini. Ustadz atau seseorang bersentuhan dengan perempuan, dengan istrinya atau dengan wanita lain bersentuhan, batal nggak wudunya? Orang itu disebut hadas nggak? Disebut muhdits ya, orang yang sedang hadas. Kira-kira kelihatan nggak hadas itu? Mana bentuknya? Nggak kelihatan. Tapi kalau najis kelihatan. Jadi bedanya kalau hadas tidak terlihat, najis terlihat, terasa. Kotoran, air kencing. Mohon maaf, Ustadz buang air kecil atau seseorang buang air kecil. Dia buang air kecil, keluar dari kamar mandi, air kencingnya itu najis namanya. Dianya disifati hadas, sudah berhadas. Kelihatan enggak hadasnya? Enggak kelihatan. Clear sampai sini? Ya, jadi hadas itu semacam sifat tidak terlihat, abstrak, tapi dianggap oleh syariat bisa membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat. Kalau najis, kelihatan zat dia. Maaf, kotoran, air kencing, darah haid, anjing, babi, terlihat najis. Kalau hadas, tidak terlihat. Yang kedua, untuk bersuci dari hadas, perhatikan. Untuk bersuci dari hadas itu pakai ritual ibadah. Kalau menghilangkan najis tidak pakai ritual. Maksudnya Ustadz, kalau hadas itu cara mengangkatnya pakai wudu. Wudu itu ritual nggak? Ritual, ada urutannya, ada syarat rukunnya. Atau mandi wajib, itu namanya menghilangkan hadas. Kalau najis nggak pakai ritual, saya bor aja pakai air. Silangkan saja pakai sikat. Yang penting zatnya hilang. Mau disiram dari atas, mau disiram dari bawah, mau pakai, itu namanya najis. Kalau hadas, nggak bisa kita menghilangkan hadas dalam diri kita kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh syariat, dengan ritual, wudu, mandi wajib. Makanya dari sini bisa dipetik, menghilangkan hadas pakai niat, menghilangkan najis nggak pakai niat. Nawaitu menghilangkan najis nggak ada. Tapi kalau hadas ada, aku niat ya Allah mengangkat hadasku. Sampai sini paham kira-kira? Hadas, cara mensucikannya pakai ibadah. Wudu itu ibadah yang ritual, yang ada niatnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau najis, yang penting zatnya hilang. Yang ketiga, kalau bersuci dari hadas itu nggak ada kaitannya dengan tempat hadas. Kalau najis ada kaitannya dengan tempat najis. Mohon maaf, bersentuhan suami istri membatalkan wudu, berhadas nggak? Hadas ya. Yang sentuhan di mana? Tangan. Apakah yang dibersihkan tangannya saja? Nggak ada kaitannya. Wudu. Tapi kalau najis, yang terkena najis tangan kiri, yang dibersihkan yang mana? Ya tangan kiri. Dia berkaitan dengan tempatnya, khusus. Mohon maaf, ini sampai ada pertanyaan lucu dulu di Jakarta. Ya, kalau tidak salah dinisbatkan ke salah satu habib besar di Jakarta. Ustadz, orang kan buang angin. Itu kan keluarnya dari bawah, dari dubur. Kok yang dicuci muka? Tanya apa sih? Yang salah bawah,
yang dibersihkan? Kalau jawaban seriusnya ini, bahwasanya kalau hadas tidak ada kaitan dengan tempat. Yang membuat hadas itu maaf kemaluan atau dubur, tapi yang dicuci tangan, kaki, wajah, nggak ada kaitannya dengan tempat. Tapi Habib itu jawabannya dengan bercanda. Beliau katakan, kenapa kalau kentut yang dibasuh muka? Kata beliau, ente kalau kentut depan umum yang malu siapa? Mukanya, Ustaz, katanya. Mukanya merah, malu kan? Makanya mukanya yang dibersihkan. Nah, kalau najis berkaitan dengan tempat. Sampai sini clear ya? Mohon maaf, saya atau seseorang buang air kecil, dia cuci kemaluannya. Itu apa maknanya? Itu menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas. Karena dia di tempatnya. Kalau hadas dengan wudu, nggak ada kaitan dengan tempat. Baik, yang berikutnya, kalau suci untuk hadas itu tidak berbilang, tidak berangka. Contoh, sudah sentuhan sama istri, berhadas sekali. Belum sempat wudu, buang air kecil, hadas 2 kali. Belum, setelah buang air kecil, kentut pula 3. Apakah bersucinya 3 kali? Sekali saja, sudah selesai semuanya. Tapi kalau najis enggak, ada najis di tangan, ada najis di kaki. Setelah dibersihkan tangan, kaki kirinya kena juga, dibersihkan lagi. Artinya bersuci dari najis itu berbilang, berjumlah sesuai dengan jumlah najis. Tapi kalau hadas tidak berbilang. Hadasnya 5 kali dalam satu waktu, ya bersucinya cukup satu kali. Kira-kira paham ya? Baik, kalau hadas itu bisa dengan tayamum, mensucikannya bisa dengan tayamum. Ketika nggak bisa wudu, pakai tayamum. Tapi kalau najis nggak bisa dengan tayamum, harus hilang zatnya. Harus hilang zatnya. Jelas kira-kira? Udah mulai serius ya, udah mulai penuh kayaknya nih. Ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Hadas membatalkan wudu dan sholat. Najis tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat. Hadas, mohon maaf, lagi sholat Allahu Akbar, atau lagi dari rumah sudah wudu, di tengah jalan buang angin, wajib wudu enggak? Wajib wudu. Tapi berangkat dari rumah sudah wudu, di tengah jalan nginjek tai kucing. Ini tai kucing najis ya, bukan seperti sebagian yang mengatakan tai kucing suci. Najis. Diinjak dia, terkena kakinya. Batal enggak wudunya? Tidak batal. Cukup ke tempat wudu, bersihkan najisnya, langsung sholat, sah tanpa wudu lagi. Tapi kalau hadas, wajib wudu. Kalau najis, tidak wajib wudu lagi. Tapi kalau sholat, batal baik dengan najis ataupun dengan hadas. Lagi sholat misalnya, begitu mau sujud, kena kotoran, ya, yang najis atau darah mengalir dengan deras, itu batal sholatnya. Artinya harus bersihkan dulu, ngulang lagi. Sampai sini insya Allah jelas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi